Barcelona menentukan tanggal perpanjangan kontrak bintang mudanya Lamine Yamal di tengah ketertarikan dua klub raksasa Inggris, Manchester City dan Liverpool. Menurut laporan Mundo Deportivo, Barca telah mengambil keputusan penting untuk mengamankan proyek jangka panjang mereka dengan menyetujui kesepakatan yang diminta Yamal. Meski ia ingin terus memperkuat Barcelona, tetapi Yamal mengharapkan adanya kesepakatan baru. Sang agen Jorge Mendes sudah menyiapkan tuntutan tersebut dan Barcelona menanggapinya dengan positif. Mereka siap menempatkan Yamal ke dalam golongan pemain dengan gaji tertinggi di klub. Bayern Munchen dipaksa menelan pil pahit. Mereka dipastikan tidak bisa menggunakan jasa Jamal Musiala ketika menjamu Inter pada partai leg pertama perempat final Liga Champions. Musiala mengalami cedera paha ketika memperkuat Bayern pada partai Bundesliga melawan Augsburg. Direktur olahraga Die Roten Max Eberl menilai Musiala mengalami masalah yang cukup serius. Sementara itu pelatih kepala Bayern Vincent Kompany tidak mau berspekulasi mengenai waktu pemulihan yang dibutuhkan Musiala. Kompany mengatakan bahwa Musiala bakal menjalani serangkaian tes dalam beberapa hari ke depan. Mats Hummels memutuskan pensiun dari lapangan hijau pada akhir musim kompetisi 2024-2025 bertepatan dengan kontraknya bersama AS Roma yang juga akan berakhir. Setelah 18 tahun berkarir di dunia sepak bola, Hummels mengakui bahwa waktunya telah tiba. Musim panas tahun lalu Hummels memutuskan merapat ke AS Roma karena kontraknya yang sudah berakhir di Dortmund. Sempat dirumorkan bakal gantung sepatu, Hummels justru menerima tawaran Giallorossi untuk mulai karirnya di Italia. Hummels justru menerima tawaran Giallorossi untuk memulai karirnya di Italia. Sayangnya pemain berusia 36 tahun itu kesulitan menemukan tempatnya di tim utama Roma. Dilansir The Sun, klub Premier League Manchester United punya target transfer baru di musim panas nanti. Mereka dikabarkan berminat pada striker milik Udinese, Lorenzo Luca. Sang striker musim ini tampil tajam bersama Udinese. Ia berhasil membuat total 12 gol untuk tim Italia tersebut. Ia juga menarik perhatian MU karena postur tubuhnya yang tinggi dan juga ia punya gaya bermain yang sesuai dengan Ruben Amorim. Menurut laporan tersebut, MU sudah bergerak untuk mengamankan jasa striker timnas Italia tersebut. Setan Merah telah mengajukan tawaran sebesar 25 juta pound sterling kepada Udinese. Kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen tampaknya sudah berada di tahap akhir pemulihan setelah mengalami cedera ligamen lututnya pada September 2024. Ter Stegen mengatakan bahwa ia akan berdiskusi dengan pelatih Hansi Flick mengenai kemungkinan kembali bermain. Kiper asal Jerman itu mengaku saat ini belum saatnya untuk kembali karena Barcelona sedang menjalani musim yang begitu ketat. Saat ter Stegen beristirahat dan memulihkan diri dari cedera, posisinya di bawah mister gawang Barcelona lebih sering ditempati oleh Wojciech Szczesny. Real Madrid mendapatkan kabar baik jelang leg pertama perempat final Liga Champions melawan Arsenal pekan depan. Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Antonio Rudiger, dan Dani Ceballos semuanya dinyatakan siap bermain setelah sempat terlibat penyelidikan UEFA terkait selebrasi mereka. Dalam pernyataannya, UEFA menyebutkan bahwa hukuman terhadap Rudiger dan Mbappe tidak langsung diberlakukan dan hanya akan berlaku jika mereka melanggar aturan selama masa percobaan 1 tahun. Sementara itu, pertandingan melawan Arsenal sendiri akan menjadi ujian besar bagi Madrid dalam mempertahankan gelar Liga Champions mereka. Kevin De Bruyne mengumumkan akan meninggalkan Manchester City. Kontraknya yang tersisa hingga 30 Juni mendatang tak akan diperpanjang, sekaligus mengakhiri kebersamaan selama 10 tahun. BBC melaporkan bahwa Pep Guardiola dan Bergrijs merupakan dua sosok yang memutuskan City tidak bisa melanjutkan kerjasama dengan gelandang asal Belgia itu. Tak jelas apa faktor kunci di balik keputusan itu, namun ada dua hal yang diduga kuat menjadi dasar pertimbangan. Pertama yakni faktor gaji, dan yang kedua adalah performa sang pemain di lapangan. Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol saat Al-Nassr menang atas Al-Hilal. Bintang asal Portugal itu pun menorehkan rekor baru dalam karirnya. Al-Nassr berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Al-Hilal. Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan Al-Nassr di laga ini usai sang kapten menyumbangkan 2 gol buat timnya. Tambahan 2 gol tersebut membuat Ronaldo kini mengoleksi 21 gol di Liga Arab Saudi pada musim ini. Pemain berusia 40 tahun itu menjadi top skor sementara Liga Pro Saudi. Rekor baru pun dibuat Ronaldo. Dia berhasil mengoleksi 20 gol lebih dalam satu musim liga untuk 15 kalinya sepanjang karir.
Pada tahun 2022, Liverpool dikabarkan tengah berupaya mendatangkan Alexander Isak. Laporan menunjukkan bahwa pemain berusia 25 tahun itu adalah target utama bagi Liverpool, meskipun The Magpies bersikeras akan mempertahankan pemain bintang mereka. Menurut laporan dari Sky Sport, tim perekrutan The Reds ingin merekrut Alexander Isak pada tahun 2022, yang pada saat itu ia masih di Real Sociedad. Namun sebaliknya, Klopp mendorong klub untuk mendatangkan Darwin Núñez dari Benfica yang akhirnya membayar biaya awal sebesar 64 juta pound sterling untuk pemain asal Uruguay tersebut. Barcelona sangat menyadari fakta bahwa Robert Lewandowski akan berusia 37 tahun musim panas ini dan bukan merupakan solusi jangka panjang. Pemain veteran asal Polandia itu tampaknya akan melanjutkan karirnya musim depan. Kabarnya sang pemain telah menyetujui perpanjangan kontrak selama 1 tahun dengan klub tersebut. Namun Blaugrana kini telah mulai mencari pemain baru untuk diplot sebagai penerus Lewandowski. Kini, menurut laporan Football Italia, Barcelona tertarik pada Moise Kean. Penyerang Fiorentina itu telah mencetak 21 gol dan 3 assist dalam 35 penampilan musim ini. Laporan dari Tutto Juve menyebutkan bahwa Arsenal kini tertarik pada Kevin Thuram yang juga diincar oleh Manchester United dan Newcastle United. Ketiga klub Premier League tersebut dilaporkan telah mencoba mendekati Juventus terkait kemungkinan transfer sang gelandang. Penampilan impresifnya membuatnya disebut-sebut sebagai salah satu gelandang muda terbaik Eropa. Meski diminati banyak klub, Juventus masih mengikat Thuram dengan kontrak lebih dari 4 tahun. Laporan tersebut juga menegaskan bahwa klub asal Turin itu tidak berniat menjual sang gelandang dalam waktu dekat. Antonio Rudiger tampaknya akan berkarir lebih lama di Real Madrid. Sang bek dikabarkan akan mendapatkan tawaran kontrak baru musim panas nanti. Kontrak Rudiger bersama Real Madrid akan berakhir di tahun 2026 mendatang. Situasi ini membuat sejumlah klub berminat untuk membajak sang bek di musim panas mendatang. Namun Sky Sport melaporkan bahwa Rudiger tidak akan kemana-mana. Madrid akan memperpanjang kontraknya dalam waktu dekat. Menurut laporan tersebut, Los Blancos sama sekali tidak berencana untuk berpisah dengan Rudiger. Karena itu manajemen Madrid kini sudah menyiapkan draft kontrak baru untuk sang bek. Klub Premier League Manchester City memutuskan untuk membuat tribut besar bagi Kevin De Bruyne. Mereka berencana untuk membangun sebuah patung untuk sang gelandang di Etihad Stadium. Kabar Manchester City akan membangun patung untuk De Bruyne dihembuskan oleh Fabrizio Romano. Ia menyebut bahwa City akan membangun sebuah patung bagi sang gelandang sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi yang ia berikan pada The Citizens. Dengan begitu, De Bruyne akan menjadi pemain Manchester City ke-7 yang memiliki patung di Etihad Stadium. Setelah kemenangan atas Everton dalam derby Merseyside, Liverpool asuhan Arne Slot tampaknya kian tak terbendung dalam perburuan gelar juara Premier League. Bersama Mohamed Salah sebagai ujung tombak, The Reds makin dekat dengan trofi juara. Namun Liverpool tak berpuas diri. Meski lini serang mereka tampil luar biasa, sektor lini tengah dinilai masih butuh tambahan kekuatan. Dan kini satu nama muncul sebagai incaran serius, yakni Ederson dari Atalanta. Menurut laporan Football Italia, Atalanta siap melepas Ederson jika ada tawaran yang sesuai. Liverpool dikabarkan siap mengajukan tawaran resmi dalam waktu dekat. Sebuah pengumuman mengejutkan dibuat oleh Thomas Muller. Ia mengonfirmasi akan cabut dari Bayern Munchen di musim panas nanti. Muller bisa dikatakan merupakan salah satu ikon dari Bayern Munchen. Ia merupakan produk asli Akademi De Rotten dan ia sudah lama memperkuat tim utama Bayern. Muller sendiri mengakui bahwa ia sangat menikmati karirnya sebagai pemain De Rotten. Namun ia menyebut bahwa kebersamaan itu harus berakhir. Menurut laporan yang beredar di Jerman, Muller akan melanjutkan karirnya di luar Eropa. Sang penyerang dikabarkan membidik untuk berkarir di Amerika Serikat pada musim panas nanti. Arsenal bertandang ke markas Everton pada pekan ke-31 Premier League Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Laga yang berlangsung di Stadion Goodison Park tersebut berakhir sama kuat dengan skor imbang 1-1. Kedua tim tidak memainkan performa yang mengesankan pada babak pertama. Arsenal unggul lebih dulu pada menit ke-34 melalui Leandro Trossard. Everton kemudian mampu menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Iliman Ndiaye pada menit ke-48. Bagi Arsenal, hasil ini membuat peluang mereka untuk mengejar Liverpool di klasemen hampir tertutup. Mereka kini mengoleksi 62 poin di posisi 2 klasemen.
Inter Milan gagal menjauh dari kejaran Napoli di puncak Serie A, sebab Nerazzurri diimbangi Parma 2-2 setelah unggul 2 gol. Pada laga pekan ke-31 yang digelar di Ennio Tardini Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Inter memimpin 2-0 di babak pertama lewat Matteo Darmian dan Marcus Thuram. Namun Parma bangkit di babak kedua dan membuat skor imbang dalam tempo 9 menit. Dengan hasil ini, Inter cuma bisa memperlebar jarak dengan Napoli menjadi 4 angka dengan 68 poin di posisi teratas klasemen Liga Italia. Real Madrid menjamu Valencia pada laga pekan ke-30 La Liga Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Santiago Bernabeu, Real Madrid menelan kekalahan dengan skor 1-2. Madrid mendapatkan penalti pada menit 9. Hanya saja Vinicius Junior gagal bikin gol dari titik putih. Pada menit ke-15, Mukhtar Giacabi membawa Valencia unggul 1-0. Di menit 22, Real Madrid mencetak gol lewat bunuh diri Mukhtar Giacabi. Namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Real Madrid akhirnya bisa memecah kebuntuan lewat sontekan Vinicius Junior pada menit ke-50. Namun Valencia bisa mencetak gol lewat Hugo Duro pada menit 90+5. Berkat hasil ini, Madrid kini mengoleksi 63 poin di posisi 2 klasemen. AC Milan menjamu Fiorentina pada laga lanjutan Liga Italia. Bermain di San Siro Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Milan tertinggal lebih dulu di menit 7 lewat gol bunuh diri Malick Thiaw. Pada menit ke-10, Moiskin menambah keunggulan Fiorentina menjadi 2-0. Milan memperkecil ketertinggalan di menit 23 melalui Tammy Abraham. Di menit 64, Luka Jovic mencetak gol penyama kedudukan untuk Milan. Pada akhirnya skor imbang 2-2 tak berubah hingga laga usai. Dengan hasil ini, Milan kini mengoleksi 48 poin dan berada di posisi 9 klasemen. Barcelona menghadapi Real Betis pada laga pekan ke-30 La Liga. Bermain di Stadion Olimpiade Luis Companys Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Barcelona tampil dominan sejak awal laga. Mereka bahkan bisa unggul lebih dulu lewat gol cepat Gavi di menit 7. Namun Real Betis mampu menyamakan skor di menit 17 lewat gol Nathan. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, dominasi Barcelona terus berlanjut. Sayangnya tak ada tambahan gol tercipta dan skor imbang 1-1 tak berubah hingga laga berakhir. Berkat hasil ini, Barcelona kini mengoleksi 67 poin dan tetap berada di puncak klasemen. Gelaran Liga Prancis musim 2024-2025 sudah menemukan juaranya. Paris Saint-Germain berhasil mempertahankan status mereka sebagai juara bertahan kasta tertinggi sepak bola Prancis tersebut. Kepastian PSG menjadi juara Ligue 1 didapatkan setelah mereka berhadapan dengan Angers beberapa saat yang lalu. Di laga ini PSG berhasil menang dengan skor tipis 1-0 berkat gol Désiré Doué. Tambahan 3 poin ini membuat mereka meraih 74 poin, unggul 24 poin dari peringkat kedua saat ini AS Monaco. Dengan 6 laga yang tersisa di Ligue 1, Monaco sudah tak bisa mengejar perolehan poin PSG.